Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Martasa dengan NPM 012504. Saya berasal dari kelompok 4 dan kali ini saya akan menjelaskan eh, tentang vesicapelea sebagai inhal anatomi blok 1.3. Kasus yang terjadi di sini adalah seorang pasien datang ke rumah sakit setelah makan sate kambing terlalu banyak. Nyeri dirasakan di radiografi dan murpicine positif. Jelaskan mengenai saluran vesicresi vesicapelea, apa nama otot yang mengelilingi papila duodenum serta otot penyusunnya, dan sebutkan nama kelainan vesicapelea beserta gejalanya. Teman-teman, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang letak vesicapelea. Vesicapelea ini kan dia ada di dekat lobus quadratus dari hepar. Dia ada di bagian bawah hepar. Jadi dia ada di sebelah kanan atas dari tubuh manusia. Lalu untuk bagian dari vesicapelea itu dia terdiri dari 5 bagian, yaitu ada fundus, kemudian ada corpus badannya, ada infundibulum, ada caltum, dan juga ada ductus cysticus pun salurnya. Untuk alur sekresinya, jadi cairan empedu ini kan dia tidak dibentuk di empedu, tapi dibentuk di hati dan juga disimpan di dalam kantong empedu. Nah, terus dia itu mengalir dari hati menuju ke empedu melalui ductus hepaticus communis. Setelahnya sphincter Oddi di khusus itu menutup saat empedu ini datang, dan empedu akan kembali atau retrograde melalui ductus cysticus. Empedu akan masuk dan disimpan serta diperkatkan di vesicapelea. Lalu untuk pengeluarannya itu dia akan keluar ketika kita makan makanan berlemak. Jadi makan makanan berlemak itu akan memicu hormon CCK di dalam tubuh kita dan membuat vesicapelea ini berkontraksi sehingga empedu pekat akan keluar melalui ductus cysticus dari kantung empedu. Lalu empedu mengalir ke ductus choledocus. Jadi ductus choledocus itu nanti sphincter Oddi-nya akan membuka dan membuat cairan empedu itu sedikit demi sedikit dikeluarkan ke duodenum atau usus 12 jari. Lalu untuk otot yang mengelilingi papila duodenum mayor itu sebagai tempat keluarnya cairan empedu itu adalah sphincter Oddi. Nah, sphincter Oddi ini tuh terdiri dari 3, yaitu sphincter ductus choledocus, ada sphincter ductus pancreaticus, dan yang terakhir adalah sphincter ampulla arteri. Kemudian untuk kelainan ataupun klinis pada vesicapelea ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah cholecystitis. Cystitis ini tuh adalah inflamasi pada vesicapeleanya atau pada kantung empedunya itu sendiri. Bisa karena infeksi, peradangan, ataupun ada bakteri di situ. Nah, itu tuh membuat kantung empedu ini kan jadi bengkak, dan di situ itu biasanya nanti ada mual, kemudian ada muntah, ada demam juga. Kemudian yang kedua ada kolangitis. Kolangitis ini tuh inflamasi tapi bukan pada kantung empedunya tapi pada common bile duct ataupun ductus biliaris. Ya, atau saluran yang menuju ke kantung empedu ini. Kemudian dia bisa menyebabkan penyakit kuning. Biasanya dia terjadi karena infeksi juga ataupun ada sumbatan di sana di bagian ductusnya itu. Lalu yang ketiga ada cholelithiasis. Cholelithiasis ini tuh disebut juga gallstone ataupun ada batu di dalam vesicapeleanya. Biasanya tuh dia kebanyakan ada yang tidak tidak bergejala, tapi ada juga yang ada demam, mual, dan juga sakit, tapi tiba-tiba maupun hilang muncul. Dan biasanya karena klasifikasi kolesterol dan pigmen empedu, jadi kayak ada pengkristalan gitu. Yang terakhir adalah choledocholithiasis. Jadi lithiasis ini batu ya. Choledolithiasis ini batunya itu ada di mana? Dia ada di ductus choledocus maupun ductus biliaris. Jadinya mungkin kristal yang sebelumnya ada di vesicapelea ini mungkin keluar dan juga tersangkut di
ductusnya itu dan biasanya dia juga menyebabkan ada sakit yang hilang timbul dan juga ada demam, mual. Terima kasih.